ya. Senang sekali kita bisa beribadah lagi hari ini. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Teman-teman, pakailah pakaian yang rapi ya untuk mengikuti ibadah hari ini. Mohon kepada Papa dan Mama membimbing kami anak-anak selama ibadah berlangsung. Teman-teman harus sungguh-sungguh beribadah ya. Jangan sambil bermain, sambil ngobrol, atau sambil makan. Karena Tuhan Yesus selalu ada dimanapun, termasuk rumah teman-teman. Oh ya teman-teman, siapkan Alkitabnya dan persembahannya ya. Nah, ini semua yang harus kita lakukan ketika beribadah pada hari ini. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Papa, Mama, kakak-kakak yang sudah setia untuk mendampingi adik-adik beribadah sekolah Minggu. Betul sekali, puji Tuhan kita bersyukur karena kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu GC Family GKI Mazmur Termindu. Iya, bersyukur sekali ya Kak Dian ya. Ya, kakak juga mau ucapkan terima kasih nih buat adik-adik yang sudah menyampaikan atau menyapa kita di video opening tadi. Dan sekaligus menyampaikan tata tertib untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kakak mau sapa adik-adik di rumah ya. Kita sapa. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, luar biasa. Semangat banget ya adik-adik di rumah ya Kak Iau ya. Iya Kak, pastinya dong. Kak Iau, tahu nggak sih tanggal 10 November kemarin itu hari apa? Hari apa ya Kak Dian? Hari Ayo, tebak. Selasa bukan? Coba tebak lagi. Hari apa yuk? Hari Jumat? Bukan. Ayo sekali lagi. Oh iya, ingat Kak. Apa? Tanggal 10 November itu kita memperingati Hari Pahlawan. Wah, luar biasa Kak Iyo, bener banget jawabannya. Kita kemarin memperingati Hari Pahlawan. Iya, kita bersyukur karena pahlawan kita berjuang nih untuk mendapatkan kemerdekaan bagi kita. Oh iya Kak, luar biasa. Seperti Tuhan Yesus juga ya Kak? Iya, kita juga sudah merdeka kan Kak Iyo, karena Iya. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Iya, betul sekali. Kita juga harus kayak pahlawan Kak. Kita Iya. membela Kebenaran, kebenaran. bener. Jadi biar kita semangat kayak pahlawan, kita nyanyi yuk Kak Iyo. Kita nyanyi Maju Tak Gentar. Ayo. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserah. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Woi, luar Luar biasa, biasa Kak ya. Maju tak gentar, kita membela Bela yang kebenaran. benar. Iya. Benar, sebagai kita anak-anak Tuhan juga harus membela kebenaran karena kita adalah anaknya Kristus Ya, ya. betul sekali Kak. Baik, Kak Yau, kita mau mulai ibadah kita. Namun sebelumnya minta kesediaan Kak Meva untuk membawa doa pembukaan. Silakan Kak Meva. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih karena kasih dan anugerah Tuhan kami boleh beribadah pada hari ini lagi. Terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah ibadah kami sungguh memuliakan nama Tuhan, sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan kami dengan penuh semangat memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Kristus, berkati adik-adik yang beribadah di rumah bersama dengan mama papa ataupun kakak-kakak. Berkati juga kami kakak-kakak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Kak Meiva sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita mau memuji Tuhan yang mengatakan sukacitaku. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita sudah dimerdekakan Tuhan Yesus dan kita yakin kalau Tuhan ada dalam hati kita, diri kita selalu bersukacita. Mari kita bertepuk tangan dan bergerak ikutin Kak Dian dan juga Kak Lin. Jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu ku pasti masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Tuhan Yesus, ku tak hidup buat diriku tapi bagi semua. Sejak ku jumpa Tuhan Yesus, aku mau saksikan tentang Yesus Juru Selamat. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu ku pasti masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal adik-adik. Semangat ya. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu ku pasti masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Puji Tuhan, luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semuanya bersuka cita hari ini. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Kita angkat sebuah pujian kembali, Yesus berjanji. Silakan Kak Lin dan Kak Ia untuk meragakan geraknya ya. Katakan Yesus berjanji, Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Soraklah, sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Yesus berjanji, Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Soraklah, sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Katakan sorak dan pujian. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh
bersamaku, sebab ku tahu Yesus, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Yeay! Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Ku yakin Yesusku selalu sertaku. Majulah, kita pasti menang. Wah, selamat datang. Halo kakak-kakak, adik-adik di rumah. Kalau boleh tahu kakak siapa? Saya adalah seorang pahlawan. Oh iya, kita kan kemarin sudah memperingati Hari Pahlawan ya Kak. Betul Kak Yau. Kita bersyukur karena berkat pahlawan, berkat orang-orang terdahulu seperti kakak ini ya, kita boleh merdeka. Betul sekali, kita sudah merdeka sekarang ya Kak Yau. Ya puji Tuhan Kak. Ya, kami mau tanya nih Kak, Oke, silakan. tapi pahlawan itu coba jelasin ke adik-adik di rumah ya. Pahlawan itu seperti apa sih Kak? Ya, jadi kakak-kakak dan adik-adik di rumah, pahlawan itu adalah orang yang berani membela kebenaran dan berkorban bagi bangsa dan negara. Gitu. Gitu ya Kak Yau. Iya, kalau dulu orang-orang yang merebut kemerdekaan buat bangsa kita. Nah, kalau di zaman sekarang itu ada contohnya guru. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan ada juga dokter, perawat yang membantu dan menolong orang-orang yang sakit. Begitu kakak-kakak dan adik-adik di rumah. Wah, luar biasa ya pahlawan itu. Iya Kak, luar biasa pahlawan. Terus kakak pahlawan kesini mau ngapain sih? Nah, kakak kesini mau mengajak kita bermain. Wah, bermain. Yeay. Permainannya seperti apa Kak? Nah, langsung aja ya Kak Dian, Kak Iyau, kita kasih contohnya. Oh boleh Kak, boleh. Nah, kalau kakak memberikan aba-aba suara tembakan dor 1 kali, adik-adik di rumah ambil posisi tiarap. Contohnya seperti ini. Tiarap ya Kak? Iya, seperti itu. Nah, kalau bunyi dornya 2 kali, dor-dor, adik-adik dalam posisi hormat. Tangan kanan ya Kak ya? Iya, Kanan. tangan kanan. Nah, kalau kakak bilang dor, adik-adik di rumah lari di tempat. Seperti ini. Nah, jadi begitu kakak-kakak. Wah, permainannya cukup mudah ya. Iya. Jadi nggak sabar pasti adik-adik di rumah untuk mulai Iya. permainannya ya kakak. Pasti semangat banget nih adik-adik di rumah nih. Pasti. Sudah ngerti ya adik-adik di rumah ya. Karena penjelasannya jelas sekali. Oke Kak, silakan. Nah, kita mulai ya adik-adik. Semuanya siap. Dor. 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 Jadi contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang giliran adik-adik di rumah yang bermain. Perhatikan aba-aba dari kakak ya. Berarti adik-adik di rumah harus ngikutin semua instruksi dan gerakan dengan benar ya Kak? Iya. Betul, tapi kalau ada yang salah gimana dong Kak? Kalau ada yang salah, dipersilakan untuk duduk. Oh, jadi kalau yang salah dipersilakan duduk. Dan Tapi yang benar lanjut. lanjut bermain. dong mainnya. Oke, pasti sudah nggak sabar ya adik-adik ya. Iya. Oke, kita mulai ya Kak. Oke, kita mulai ya. Oke adik-adik, dengarkan instruksi dari kakak ya. Semuanya siap bermain? Siap. Yeay. Oke, siap. Dor.
Nah, siapa yang salah? Wah, kayaknya ada yang salah nih Kak. Itu udah yang kelihatan tiarap kayaknya Kak. Iya, aduh. Yang Berat- salah silakan duduk. Ya. Yang benar Lanjut bermain. lagi. Nah, adik-adik, kita lanjut bermain ya. Oke. Oke, Siap. semuanya siap? Yap. Dor. Dor, dor. Hormat. Dor. Tiarap lagi adik-adik. Dor, 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 dor. Dor. Tiarap Iya. lagi. Wah, luar biasa. Adik-adik ya semangat banget loh Kak Iya. mainnya. Nah, kalau ada yang salah tadi geraknya, silahkan Duduk. Yang masih benar gerakannya, Lanjut bermain. Oke. Oke, ini kesempatan ketiga dan yang terakhir ya. Adik-adik semuanya siap? siap. Dor, dor. Ayo, hormat. Dor. Tiarap. Dor, 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 Ayo, dor, dor, dor. lari. Dor, dor. Hormat. Dor. Dor, dor. Wah. Dor, 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 dor. Di tempat lagi. Iya. Wow. Yeay. Luar biasa ya Kak gamesnya. Seru banget ya, luar biasa Iya Kak. kakak. Itu adik-adik di rumah, yang salah silakan duduk. Yang betul, Selamat ya. ya. Tapi yang salah nggak usah berkecil hati. Iya, nanti kita main lagi di games Iya. berikutnya. Iya. Oke, permainan kita sudah berakhir kakak-kakak. Ya sedih. Tapi seru banget ya tadi mainannya Kak Iya, ya. seru banget. Makasih ya Kakak. Ya, makasih ya Kak sudah datang. Tapi sebelum Kakak kembali Iya. pulang, ya, ada nggak pesan-pesan untuk kita, untuk adik-adik di rumah? Oke, buat adik-adik di rumah dan kita semua, pesan-pesannya adalah karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, jadi semua talenta yang sudah Tuhan berikan buat kita, mari kita pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah betul banget ya Kak, untuk semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya Kak ya. Puji Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kakak mau pamit dulu. Salam merdeka! Merdeka! Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku yakin Yesusku selalu sertaku. Majulah, majulah, kita pasti menang. Yeay! Luar biasa ya Luar biasa. Kak. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat sebuah pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Katakan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Kita angkat satu kali pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung, dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan
firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku, firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku, pelita hidupku, pelita hidupku, pelita hidupku. Kepada Kak Hengki, dipersilakan. Oke, baik adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan pada saat ini untuk kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami supaya kami membuka hati kami sehingga firman yang kami dengarkan kami dapat mengerti, memahami dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini kakak mau mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dengan judul Dalam Yesus Ada Hidup. Wah, ya judulnya bagus nih ya. Dalam Yesus ada hidup atau dalam Yesus ada kehidupan. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi dalam Yesus ada kehidupan. Nah, sekarang kakak mau mengajak kita untuk membaca Alkitab kita dulu ya. Membaca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Ya. Oke, Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Ya. Pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Nah, tapi ini panjang sekali ya. Kalau kakak baca semuanya nanti kelamaan. Jadi kakak singkat saja, ada beberapa ayat yang kakak bacakan untuk kita hari ini ya. Baik, sekali lagi Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Kita baca ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Oke ya, jadi ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-44. Perhatikan Alkitabnya baik-baik. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgutlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras,
Lazarus, mari keluarlah. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Wah, luar biasa ya. Baik adik-adik, kalau adik-adik baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44, maka adik-adik akan melihat di sana bahwa bagian firman Tuhan ini menceritakan seorang yang bernama Lazarus. Nah, tadi terakhir dikatakan di sana bahwa Lazarus ini sudah meninggal atau sudah mati. Lalu dia dibangkitkan oleh Yesus kembali. Nah, ini cerita yang luar biasa dahsyat. Bagaimana Yesus menghidupkan orang yang sudah mati. Makanya judul firman Tuhan kita hari ini, dalam Yesus ada kehidupan. Wah, ya, unik sekali nih. Dalam Yesus ada kehidupan. Kita akan belajar dari kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ya, baik, adik-adik silakan lihat di layar di TV-nya baik-baik ya. Di sana Lazarus dibangkitkan. Ya, di sana mengatakan Lazarus dibangkitkan. Lanjut, kita lihat. Nah, ini ada sebuah gambar. Ya, gambar di sini menceritakan. Ya, kalau adik perhatikan di sini ada seorang wanita, lalu ada gambar Tuhan Yesus, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi di sana menceritakan bagaimana Maria, ya, dikatakan tadi dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Di sana memberitahukan kepada kita, kalau kita baca baik-baik Alkitab itu, di sana mengatakan bahwa Maria dan Marta beserta Lazarus mereka bersaudara. Ya, mereka bersaudara. Nah, dan pada hari itu Lazarus yang sakit, sehingga sakit tersebut membuat Lazarus meninggal. Ya, lalu singkat cerita di ayat berikutnya, Tuhan Yesus datang ke tempat Maria dan Marta ini, tetapi Lazarus sudah meninggal dunia. Ya, lanjut Kak, kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, siapa itu Lazarus? Lazarus ya adalah saudara dari Maria dan Marta tadi. Ya, lalu berikutnya dikatakan lagi di sana, apa yang terjadi dengan Lazarus? Ya, kalau dibaca baik-baik firman Tuhan itu ya, Lazarus dikatakan di sana sedang sakit. Wah, ya. Jadi Lazarus ini sedang mengalami suatu penyakit dalam hidupnya. Ya. Dan betapa suatu hal yang sangat menyedihkan di sini bahwa sakit Lazarus itu tadi membuat dia meninggal dunia atau mati. Ya. Nah, tetapi dalam keadaan waktu Lazarus sedang sakit, terdengar kabar kepada Yesus bahwa Lazarus ini sedang sakit. Karena pada waktu itu kalau dibaca firman Tuhan, bagian firman Tuhan di pasal 11 ini, di sana Maria dan Marta menyuruh orang memberitahukan kepada Yesus ya bahwa Lazarus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sedang sakit. Ya. Jadi di bagian ayat di pasal 11 ini memberitahukan kepada kita bahwa Lazarus sedang mengalami sakit. Ya. Jadi dikirimlah orang untuk menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi setelah Yesus mendengar kabar itu, Yesus mengatakan demikian. Ya. Yesus mengatakan, tetapi sesudah ia berkata, namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Ya. Dan ia berkata kepada muridnya, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi dalam bagian selanjutnya ketika Tuhan Yesus sudah mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, ya, ketika dia sudah mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus tidak segera pergi bertemu dengan Lazarus tadi. Tapi dia sengaja dikatakan dalam firman Tuhan tadi ayat 6, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya. Nah ini ya, jadi sengaja Tuhan Yesus 2 hari lagi tinggal di tempatnya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata di ayat yang keempat,
penyakit itu ya, penyakit yang dialami oleh Lazarus itu tidak akan membawa Lazarus kepada kematian, ya. Tapi kalau kita baca lagi selanjutnya, ayat-ayat berikutnya di sana menceritakan bahwa Lazarus akhirnya mati. Dan Tuhan Yesus pun pergi bertemu dengan Maria dan Marta dan mau bertemu dengan Lazarus. Tapi Lazarus sudah mati. Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati. Dia mengatakan kepada murid-muridnya ya di ayatnya yang ke-11 ya. Di sana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di ayat 14, 13, dia mengatakan bahwa Lazarus telah tidur. Ya, jadi dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus itu sedang tidur. Dia tidak sedang mati. Ya, tapi murid-murid pada waktu itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah mati. Tapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus telah tidur. Ya, jadi langsung pada ayat berikutnya Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya atau memberitahukan kepada muridnya bahwa Lazarus telah tidur. Nah, yang luar biasa di dalam bagian firman Tuhan ini ya, dalam Yesus ada hidup. Coba kita lihat slide berikutnya. Iya. Lanjut. Dikatakan oleh Yesus bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Coba kita lihat ayatnya di dalam ayatnya yang ke-25. Ya. Kita mulai dari ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu jawab Yesus, perhatikan ayat 25 baik-baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jelas. Ya. Yesus mengatakan kepada Maria dan Marta bahwa Lazarus akan bangkit. Ya. Kebangkitan yang dimaksud Yesus pada waktu itu yang pertama adalah kebangkitan pada hari itu. Pada waktu Yesus mengunjungi Maria dan Marta pada saat kejadian itu. Lalu kebangkitan berikutnya coba next lagi Kak. Nah, ya waktu Yesus mengatakan bahwa Lazarus akan dibangkitkan, Yesus mengatakan bahwa pada hari itu Lazarus bangkit. Lalu kebangkitan yang dimaksudkan Tuhan Yesus juga di situ adalah kebangkitan pada akhir zaman. Bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus pasti akan mengalami kebangkitan. Ya. Jadi coba lihat gambarnya itu ya. Ada gambar Tuhan Yesus lalu ada sebuah lubang goa ya. Nah di situ ada sebuah seperti patung yang berdiri. Nah itu adalah Lazarus. Lazarus yang yang sudah meninggal dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan dililiti oleh kain-kain kapan. Ya. Jadi itu peristiwanya. Oke Kak, lanjut. Kita lihat lagi slide berikutnya apa yang terjadi di sana. Dalam Yesus ada hidup. Nah, perhatikan ada sebuah gambar di mana ada situ orang lagi sedang tidur. Ya, seperti tadi dalam Alkitab mengatakan, coba lanjut lagi Kak. Di Alkitab mengatakan bahwa orang mati itu seperti orang yang lagi tidur. Yesus mengatakan demikian. Yesus berkata kepada muridnya tadi bahwa Lazarus telah tidur. Ya, Yesus mau menyebutkan bahwa Lazarus sudah mati. Jadi Yesus mengatakan orang yang mati itu seperti orang yang lagi tidur. Artinya sewaktu-waktu mereka akan bangun. Orang tidur seperti itu, ya. Tidak ada orang tidur yang terus tidur ya, itu orang mati namanya. Tapi orang yang mati di dalam Yesus, mereka seperti orang yang lagi tidur. Karena pada hari waktunya, waktu kedatangan Yesus, mereka akan dibangkitkan kembali. Oke, lanjut lagi Kak, kita lihat. Berikutnya lagi ya, dalam Yesus ada hidup. Ya, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yesus mau mengatakan kepada kita, yang percaya kepadanya bahwa kita
memiliki kehidupan yang kekal. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa pada hari waktu dia datang, dia akan membangkitkan kita setiap orang yang sudah percaya kepadanya. Amin. Amin. Harus kita amini adik-adik ya. Nah, jadi hari ini ketika kita hidup dalam Yesus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Karena pada waktu kematian kita akan dibangkitkan. Lanjut lagi kakak, kita lihat. Ya, dalam Yesus ada hidup. Ya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan dari kematian dunia ini. Adik-adik, ya, satu hal yang harus kita ketahui di dunia ini, bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak akan mati. Semua pada akhirnya akan mati meninggalkan dunia ini. Tetapi ingat, kita orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, seperti apa yang terjadi dalam peristiwa Lazarus ini, dikatakan di sana bahwa orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan kembali. Itu kesimpulan kita yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang percaya Yesus akan memiliki hidup yang tidak akan pernah mati. Artinya apa? Dia akan memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ya. Jadi tidak akan pernah mati. Ya. Orang yang hidup di dalam Yesus, meskipun tubuhnya mati secara dunia, ya, di dunia ini tubuhnya mati, tetapi di surga tubuhnya tidak akan pernah mati. Karena orang percaya, setiap kita yang percaya kepada Yesus, pada waktu kedatangannya nanti, tubuh kita akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak akan pernah mati. Wah, luar biasa ya. Meskipun kita mati di dunia, tapi nanti di surga kita tidak akan pernah mati. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mati lagi. Ya. Lalu yang ketiga, kesimpulan kita yang ketiga, setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita akan memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kita akan berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, hari ini kakak katakan kepada kita bahwa haruslah kita percaya kepada Yesus sepenuhnya. Supaya kita memiliki kehidupan yang kekal itu. Kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Ya, Adik-adik, nah sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan kita. Ya, jadi firman Tuhan sudah kakak beritakan dan sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan. Nah, jadi siapa yang sudah menghafal ayat yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggunya pada minggu yang lalu, ya. Silakan yang sudah hafal bersiap-siap, nanti kakak akan berikan kesempatan. Nah, oke, sekarang yang akan menghafal ayat untuk kita hari ini adalah teman kita Velau. Nah, jadi untuk teman kita Velau, silakan kakak berikan kesempatan. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wow, luar biasa, hebat sekali ya. Teman kita Velau sudah menghafal ayatnya dengan baik, sangat-sangat luar biasa ya. Nah, sekarang kakak mau tunggu kesempatan untuk adik-adik berikutnya ya. Kakak mau tunggu ayat hafalan dari adik-adik yang berikutnya ya. Nah, sekarang kakak berikan ayat hafalan untuk kita minggu depan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 ya. Jadi Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Singkat saja ya. Injil Yohanes pasal 25, pasal 11 ayatnya yang ke-25 ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oke, nah ini ayat hafalan kita untuk minggu depan. Jadi kakak harap adik-adik menghafal baik-baik ya ayat hafalan ini. Nanti yang sudah hafal boleh mengirim video hafalannya kepada kakak-kakak sekolah minggunya ya. Oke.
Oke, terima kasih untuk firman Tuhannya. Sekarang kita mau berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Secara manusia kami memiliki keterbatasan untuk memahami, mengerti akan kebenaran ini. Tetapi kami percaya dan kami imani bahwa Yesus, Roh Kudus yang ada dalam hati kami akan memateraikan kebenaran ini, akan menerapkan kebenaran ini dalam hidup kami. Sehingga dalam perjalanan hidup kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan dalam menjalani hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kakak kembalikan kepada kakak-kakak yang memimpin pujian. Terima kasih. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita akan mengangkat sebuah pujian. Kasih Allah. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita angkat pujian sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan berdoa untuk doa persembahan sekaligus doa penutup. Persilakan untuk Kak Hengki. Silakan Kak Hengki. Baik adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan yang sudah kami berikan, berkati orang tua kami baik dalam pekerjaan maupun dalam usaha mereka. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua yang kami lakukan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia
Dia selalu sertaku.